Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Yusuf dari kelas 4C jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penilaian hasil belajar dan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Penilaian adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis dan menjelaskan unjuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas. Penilaian hasil belajar pada dasarnya berfokus pada bagaimana guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Guru harus mengetahui sejauh mana siswa mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan dan kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Selanjutnya, bentuk penilaian pembelajaran IPS di sekolah dasar. Penilaian pembelajaran IPS di sekolah dasar dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Untuk semua kompetensi dasar dikategorikan dalam 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Sikap merupakan kecenderungan untuk berbuat dan berperilaku kepada suatu objek. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga pendekatan dan bentuk penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditunjukkan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, rubrik wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam proses pembelajaran. Penilaian kompetensi sikap menggunakan deskripsi yang mengembangkan perilaku peserta didik. Penilaian terhadap kompetensi sikap meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial. Kompetensi sikap spiritual yaitu adalah ketaatan ibadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan toleransi dalam beribadah. Kompetensi sikap spiritual ini dapat diganti dari yang ada dan ditambah sesuai karakteristik satuan pendidikan. Dan aspek ini perilaku untuk semua muatan mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi sikap sosial. Aspek penilaian sikap sosial meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Penilaian sikap sosial dapat dilakukan dalam penilaian diri dan penilaian teman. Instrumen penilaian diri dan teman disiapkan oleh pendidik dalam bentuk esai, rubrik, atau portofolio. Stimulus atau lontaran yang diberikan pendidik hendaknya dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian dan sikap sosial serta emosional peserta didik. Hasil observasi atau penilaian sikap digunakan sebagai pelengkap atau penguatan hasil pengamatan oleh pendidik. Yang kedua yaitu
Penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan pada pembelajaran IPS dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Guru diharapkan mampu mengidentifikasi setiap KD atau materi pembelajaran IPS untuk selanjutnya memiliki bentuk penilaian yang sesuai dengan karakteristik atau kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan ini menggunakan A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Dan deskripsi bentuk penilaian yang digunakan yaitu penilaian tes tertulis, tes lisan, penugasan. Penilaian tes tertulis merupakan tes yang soal dan jawaban serta dilaksanakan secara tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan atau disiapkan berdasarkan langkah-langkah yang berikut, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan tes, misalnya ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang kedua, menyusun kisi-kisi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di dalam kisi-kisi ini memuat rambu-rambu tentang kriteria soal yang akan ditulis. Misalnya bentuk soal, jumlah soal, kompetensi dasar yang akan diukur, materi, dan indikator soal. Dengan adanya kisi-kisi, penulisan soal lebih terarah karena sesuai dengan tes dan proporsi soal per KD atau materi yang hendak diukur lebih tepat. Yang ketiga, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. Dan yang keempat, menyusun pedoman penskoran sesuai dengan soal yang digunakan. Untuk soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat disediakan kunci jawaban. Untuk uraian, disediakan pedoman penskoran berupa rentan skor atau rubrik. Selanjutnya tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan, sehingga menumbuhkan sikap berani berpendapat, dan jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf. Sebelum pelaksanaan tes lisan, pendidik perlu merencanakan dan meliputi tujuan tes dan soal. Dan yang terakhir, penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dari materi yang sudah dipelajari. Pemberian tugas dapat diberikan pada materi yang akan dipelajari sebagai bentuk stimulus pada peserta didik. Penugasan ini dapat dilakukan baik secara individu ataupun kelompok sesuai karakteristik materi dan tugas yang diberikan. Dan penilaian yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi yang ada untuk menentukan bentuk penilaian yang sesuai. Tidak semua kompetensi dasar dapat diukur dengan penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penentuan bentuk penilaian didasarkan pada karakteristik kompetensi keterampilan yang hendak diukur. Jadi penilaian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan
untuk mengenal dan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sesungguhnya. Penilaian ini menggunakan predikat A sangat baik, B baik, C cukup, dan D kurang. Dan deskripsi bentuk penilaian yang digunakan dalam penilaian kompetensi keterampilan ilmu pengetahuan seksual di sekolah dasar yaitu ada penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya dengan mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya dalam pembelajaran IPS bermain peran menyajikan laporan hasil pengamatan tentang hubungan sosial masyarakat dan sebagainya. Pada penilaian kinerja, penekanan penilaiannya dapat dilakukan pada proses dan produk. Penilaian produk disebut penilaian produk, sedangkan penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut penilaian unjuk kerja atau praktek. Dalam penilaian dibutuhkan rubrik sebagai dasar untuk penilaian. Selanjutnya penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Dan yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Penilaian portofolio dilakukan untuk menilai karya-karya peserta didik untuk suatu subtema. Portofolio merupakan bagian dari penilaian autentik yang dapat menyentuh aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Bentuk dari portofolio dapat berupa stopma atau banteks berisi tugas-tugas tulisan tangan atau karya-karya siswa, laporan hasil pengamatan, karya-karya, dan sebagainya. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah penilaian pembelajaran IPS merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar IPS peserta didik. Penilaian dilakukan secara holistik, meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik selama pembelajaran berlangsung atau penilaian proses maupun setelah pembelajaran berakhir atau penilaian hasil belajar. Bentuk-bentuk penilaian IPS di sekolah dasar yaitu yang pertama penilaian sikap yang meliputi observasi guru, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang kedua penilaian pengetahuan yang meliputi tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda, isian, uraian, benar salah, dan menjodohkan, dan tes lisan, penugasan, UTS, dan UAS. Dan penilaian ketiga yaitu penilaian keterampilan yang meliputi penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.